Xiao Huang hampir saja membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Gustav buru-buru menutupnya rapat-rapat. Gustav sangat paham, kalau Xiao Huang berbicara sekarang, seluruh gunung Kunlun pasti akan gempar. Seekor binatang spiritual yang bisa berbicara dan masih sangat muda pula. Siapapun pasti bisa melihat kalau Xiao Huang memiliki garis keturunan purba. Gustav tersenyum canggung dan segera menjelaskan, "Bos, ini dibawa temanku dari Tiongkok. Katanya hasil perkawinan antara kucing oranye dan ras luar negeri." Mendengar ini, Xiao Huang langsung gemetar karena marah, lalu melotot tajam ke arah Gustav, seolah merasa harga dirinya sebagai makhluk purba telah diinjak-injak, terutama kata perkawinan yang membuatnya sangat tidak senang. Xiao Huang berusaha meronta, tetapi Gustav tetap memeluknya erat-erat. Pemilik lapak tidak menyadari ada sesuatu yang aneh di antara keduanya. Dia hanya mengangguk paham. "Tiongkok ya, aku tahu tempat itu. Sebuah negeri yang indah. Aku pernah ke sana sekali. Sekitar 10 tahun yang lalu. Ada kota bernama Beijing di sana. Wanita-wanita cantiknya luar biasa. Sayangnya, energi spiritualnya terlalu tipis. Tidak cocok untuk kultivasi. Wanita di sana juga tidak memiliki aura elegan seperti wanita Gunung Kunlun." Sambil berbicara, dia bahkan menyunggingkan senyum penuh hayalan. "Oh iya, adik kecil. Karena kau sudah mampir ke lapakku, anggap saja ini takdir. Kalau kau membeli sesuatu hari ini, aku akan memberimu diskon 10%. Gustav baru saja ingin menolak, tetapi tiba-tiba Xiao Huang mengirimkan pesan telepati ke benaknya. "Lepaskan tanganmu dari mulutku. Aku tidak akan berbicara di depan orang luar. Dan lagi, kau lihat tungku rusak yang sedang diduduki pria itu? Kau harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Aku akan menjelaskan alasannya nanti." Gustav melirik benda itu sekilas. Tungku tersebut terlihat sangat biasa, dan dia benar-benar tidak mengerti kenapa Xiao Huang begitu yakin. Meski penuh keraguan, Gustav tetap berpura-pura melihat-lihat sekeliling sebelum akhirnya menunjuk ke tungku yang diduduki pemilik lapak dan berkata, "Bos, barang yang kau duduki itu terlihat cukup familiar bagiku. Sepertinya mirip dengan yang dibuat oleh kakekku dulu. Sayangnya, setelah kakek meninggal, barang itu pun hancur. Bolehkah aku membelinya sebagai kenang-kenangan?" Pemilik lapak tampak terkejut. Dia tidak menyangka ada orang yang tertarik dengan benda tidak berharga ini. Dia segera berdiri dan menyipitkan matanya. "Adik kecil, barang ini tidak terlalu berharga. Kau yakin tidak ingin melihat yang lain?" Gustav menggeleng. "Aku tidak mengerti alkimia, jadi membeli tungku alkimia pun tidak ada gunanya bagiku. Lebih baik aku membeli ini sebagai koleksi saja." Pedagang itu jelas orang yang cerdik. "Baiklah, adik kecil. Tapi meskipun barang ini tidak berharga, dia memiliki nilai sentimental bagiku. Kalau kau benar-benar menginginkannya, setidaknya kau harus membayarku 1 batu spiritual tingkat tinggi." Dahi Gustav berkerut. Batu spiritual tingkat tinggi memiliki nilai yang luar biasa, dan pedagang ini jelas meminta harga yang terlalu tinggi. Gustav hampir saja menawar, tetapi suara Xiao Huang kembali terdengar dalam benaknya dengan nada cemas. "Jangan tawar, bayar saja. Aku merasakan kehadiran energi jahat yang mendekat. Segera dapatkan benda itu." Tanpa banyak bicara lagi, Gustav langsung mengeluarkan 1 batu spiritual tingkat tinggi. Mata pedagang itu berbinar. Dengan senyum puas, dia menggosok-gosok tangannya dan berkata, "Adik kecil, barang ini sekarang menjadi milikmu. Aku suka berbisnis dengan orang sepertimu." Dia pun menjulurkan tangan untuk menyerahkan tungku tersebut kepada Gustav. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. "Maaf, tapi barang ini milikku." Sebuah tangan putih bersih langsung menepuk tungku alkimia itu, menekannya dengan ringan hingga jatuh stabil ke tanah. Gustav menoleh dan menemukan bahwa pria yang berbicara itu adalah Cui Ruicheng, orang yang ditemuinya di keluarga Luo hari ini. Masalahnya, bukankah orang ini seharusnya dikurung oleh ayahnya untuk berlatih dalam pengasingan? Kenapa dia bisa muncul di sini?
Cui Ruicheng melirik Gustav. Dia mendengus dingin lalu berkata kepada pemilik lapak, "Berapapun harga yang bocah ini tawarkan, aku bayar 10 kali lipat." Pemilik lapak tentu saja mengenali Cui Ruicheng. Wajahnya langsung berubah dan dengan hormat dia berkata, "Jadi, ini milik Tuan Muda Cui. Kalau Tuan Muda Cui menginginkan barang ini, aku bisa memberikannya secara cuma-cuma." Setelah berkata demikian, pemilik lapak hendak mengambil tungku itu, namun Gustav lebih cepat. Dia segera mengulurkan tangannya untuk meledakkan kekuatan naga darah dan langsung merebut tungku alkimia tersebut sambil berkata, "Kau sudah menerima uangku, jadi barang ini seharusnya milikku. Mana mungkin kau memberikannya kepada orang lain?" Senyum pemilik lapak langsung membeku. Dia mencoba mengembalikan batu spiritual yang diterimanya kepada Gustav, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Gustav langsung menepisnya. Tubuh pemilik lapak terdorong ke belakang dan terhuyung-huyung tanpa arah. Tanpa ragu, Gustav melemparkan tungku alkimia yang rusak itu ke dalam makam reinkarnasi, lalu berbalik pergi. Sejak saat pemilik lapak menerima uangnya, barang ini sudah menjadi miliknya, dan apa yang menjadi milik Gustav, tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya. Bahkan di kota alkimia, aturan itu tetap berlaku. Namun suara dingin Cui Ruicheng bergema, "Berhenti di situ." Sebuah bayangan langsung muncul di hadapan Gustav, menghalangi jalannya. Cui Ruicheng sudah menghabiskan belasan tahun dalam dunia alkimia dan tidak terlalu mendalami seni bela diri. Namun, dia berada di puncak alam Void Return. Kalau saja dia meluangkan sedikit waktu untuk berlatih bela diri, mencapai ranah alam King Void bukanlah hal yang mustahil. Menghadapi Gustav, Cui Ruicheng tidak merasa takut, bukan karena dia menginginkan tungku yang rusak itu, melainkan karena kejadian di keluarga Luo hari ini. Luo Yao tiba-tiba muncul dan mempermalukannya di depan banyak orang. Luo Yao menolak bertemu dengannya, tetapi justru bersama pria ini. Bagi Cui Ruicheng, ini adalah penghinaan yang tak bisa ditoleransi. Bahkan di dalam pikirannya, Luo Yao sudah dianggap sebagai wanitanya. Siapapun yang berani mendekatinya harus membayar harga dengan darah. Di kota alkimia, dia memiliki kekuasaan yang cukup untuk membuat siapapun tunduk. Gustav menatap dingin ke arah Cui Ruicheng. "Jadi kau sengaja mencari masalah denganku? Setahuku aku tidak pernah menyinggungmu." Cui Ruicheng mendengus. Itu tidak penting. Yang penting adalah matamu membuatku merasa tidak nyaman. Jadi aku akan mencungkilnya." Dalam sekejap Cui Ruicheng bergerak. Dua jarinya menusuk ke depan, dikelilingi oleh cahaya ungu yang berkilauan. Tepat saat ujung jarinya hampir menembus mata Gustav, Gustav menggeleng. "Kau pikir tingkat kultivasimu bisa menjadi andalanmu? Sungguh konyol." Kelima jari Gustav terbuka, seperti 5 bilah pedang tajam dan menerobos udara. Tangannya dengan kuat mencengkram pergelangan tangan Cui Ruicheng. Mata Cui Ruicheng melebar ketakutan. Dia merasakan seluruh energi dan kekuatannya lenyap seketika. Dia berteriak kaget. Bagaimana mungkin? Dia sama sekali tidak tahu betapa sulitnya perjalanan yang sudah dilalui Gustav. Gustav mengambil satu langkah ke depan. Tubuhnya condong ke depan. Bahunya meluncur maju seperti gunung besar yang menekan dengan kekuatan luar biasa. Teknik bahu gunung besi. Saat bahunya menghantam tubuh Ruicheng, Cui Ruicheng merasakan dirinya seperti ditabrak oleh mesin penghancur yang mengamuk. Suara tulang dada yang retak terdengar jelas, dan darah segar langsung menyembur dari mulutnya. Tubuh Cui Ruicheng terpental jauh ke belakang. Tubuhnya yang setinggi 1,8 meter menghantam lapak dengan keras dan menghancurkan beberapa tungku alkimia di sekitarnya. Beberapa tungku langsung hancur berkeping-keping. Cui Ruicheng mengerang kesakitan. Darah segar terus mengalir dari mulutnya. Belum pernah dia mengalami penghinaan seperti ini. Matanya dipenuhi urat darah. Tangannya erat menekan dadanya yang terasa nyeri. Dia berusaha bangkit. Tetapi dia segera menyadari ada tekanan dahsyat yang menekannya dari segala arah.
dia tidak berdaya. Pemilik lapak yang cerdik itu pun wajahnya menjadi pucat pasi. Dia bahkan tidak berani bergerak. Tadinya dia ingin membantu Cui Ruicheng, tetapi saat melihat Gustav, rasa takut membuatnya membeku di tempat. Siapa sangka seorang jenius alkimia dari keluarga Cui sama sekali tidak sanggup menahan satu serangan pun dari seorang bocah yang baru mencapai ranah alam suci. Tidak disangka juga bocah ini begitu kejam. Dia benar-benar monster. Yang lebih gila lagi, bocah ini tidak waras. Dia berani menyentuh putra keluarga Cui, keluarga alkimia paling berpengaruh. Cui Ruicheng adalah putra kesayangan Cui Yuan. Menyinggung keluarga Cui sama saja dengan menantang seluruh kota alkimia. Siapa yang sanggup menanggung amarah Cui Yuan? Cui Ruicheng menggeram penuh amarah. Bocah brengsek, apa kau tahu siapa aku? Berani menyentuhku? Aku akan membunuhmu. Namun, tatapan dingin yang menusuk tulang dari Gustav segera mengunci dirinya. Gustav berbicara kata demi kata. Kalau kau ingin mencari masalah denganku, aku siap meladenimu kapan saja. Tapi pikirkan baik-baik akibatnya. Karena lain kali bukan hanya tulangmu yang patah, melainkan nyawamu yang akan melayang. Setelah berkata demikian, Gustav langsung berbalik dan pergi. Dia tahu masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Tetapi dia juga tahu kalau dia tidak bersalah. Bahkan kalaupun waktu diputar kembali, dia akan tetap bertindak seperti ini. Kalau keluarga Cui benar-benar ingin mencari masalah dengannya, dia takkan gentar. Beberapa hal memang tidak bisa dihindari. Kalau ini memang ujian besar dalam hidupnya, maka dia akan menghadapinya. Saat melihat tatapan dingin Gustav, Cui Ruicheng tiba-tiba merasa ketakutan dan tidak berani berkata-kata lagi. Meskipun dia sombong dan memiliki status tinggi di kota alkimia, tetapi di hadapan Gustav, jurangnya terlalu besar. Gustav sudah menumpuk mayat di sepanjang perjalanannya. Dia sudah melangkahi tubuh musuhnya tak terhitung banyaknya. Sementara Cui Ruicheng hanyalah seorang jenius alkimia. Dia tidak cukup kuat untuk melawan monster seperti Gustav. Begitu Gustav pergi, barulah pemilik lapak sadar kembali dan buru-buru membantu Cui Ruicheng. Tuan Muda Cui, apakah kau baik-baik saja? Namun Cui Ruicheng langsung mendorongnya dengan kasar, lalu menelan sebutir pil untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah kondisinya sedikit stabil, dia mulai berjalan perlahan menuju kediaman keluarga Cui sambil bergumam, "Baik, baik, baik. Kalau kau berani menantang keluargaku, aku akan membuatmu merasakan apa itu mimpi buruk yang sesungguhnya." Saat ini Gustav tidak kembali ke hotel sebelumnya. Dia bisa merasakan ada beberapa pasang mata yang mengawasi dirinya. Kalau dia kembali untuk bertemu dengan gurunya dan yang lainnya, itu hanya akan membawa bahaya bagi mereka. Karena itu, dia menyewa kamar baru dan menginap di sana. Setelah memastikan pintu kamar terkunci rapat, dia mengeluarkan tungku alkimia yang rusak itu dan menatap Xiao Huang dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, "Jadi, benda ini yang menyebabkan semua masalah ini. Apa kau punya penjelasan?" Xiao Huang melompat ringan ke atas tungku alkimia, lalu tiba-tiba melepaskan kekuatan petir ilahi. Dalam sekejap, petir tanpa batas menyelimuti seluruh tungku seperti jaring besar. Kemudian di bawah pengaruh petir itu, permukaan tungku mulai terkelupas. Tidak lama kemudian tungku itu berubah menjadi sesuatu yang benar-benar baru, seakan kembali ke masa kejayaannya. Aura kuno yang kuat meledak dari dalamnya. Seluruh ruangan tiba-tiba dipenuhi oleh wangi obat yang menyegarkan. Gustav merasa pikirannya menjadi jernih. Bahkan pemahamannya terhadap alkimia meningkat beberapa tingkat. Napasnya memburu, matanya terpaku pada tungku itu. Dia yakin benda ini bukanlah barang biasa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Xiao Huang bisa mengetahuinya? Xiao Huang yang menyadari kebingungan Gustav menjelaskan,
Darah dalam tubuhku berasal dari zaman kuno, sehingga aku memiliki naluri tajam terhadap benda-benda peninggalan kuno. Selain itu, mata merahku. Aku sendiri tidak sepenuhnya memahami kegunaannya, tetapi barusan aku bisa merasakan sesuatu, seperti kemampuan untuk melihat masa depan. Gustav tertegun, ekspresinya sedikit aneh. Dia tahu kalau pupil biru Xiao Huang melambangkan kekuatan petir ilahi, tetapi dia selalu bertanya-tanya tentang kegunaan pupil merahnya. Sekarang dia sadar bahwa kekuatan pupil merah itu jauh melampaui petir ilahi. Xiao Huang melompat turun dari tungku alkimia, lalu menunjuk ke salah satu lukisan dinding yang tersembunyi di permukaannya. Lihat ini baik-baik. Bukankah gambar di permukaan tungku ini terlihat sangat familiar? Mata Gustav menyipit. Dia menatap lekat-lekat ke salah satu sisi tungku. Ketika dia melihat gambarnya dengan jelas, mulutnya ternganga lebar. Sebuah ekspresi keterkejutan yang tidak bisa dijelaskan muncul di wajahnya. Di permukaan tungku tergambar seorang pemuda yang duduk bersila, sedang meracik pil obat. Di sekelilingnya seekor naga darah melingkar dengan anggun, dan di dahinya kobaran api liar tampak menyala dengan ganas. Naga darah, api abadi di dahi. Astaga, bukankah ini dirinya sendiri? Yang lebih aneh, kenapa ada gambarnya di tungku ini? Kebetulan macam apa ini? Xiao Huang menatap Gustav dengan serius lalu menjelaskan, beberapa hal tidak sesederhana yang kau kira. Kalau dugaanku benar, ini bukan satu-satunya gambar yang ada. Rasanya seperti ada seseorang yang mencoba mengingatkanmu tentang sesuatu. Ini semua adalah bagian dari permainan besar. Sejak kau membuka makam reinkarnasi, kau sudah menjadi salah satu bidaknya. Kau adalah faktor yang paling tidak bisa dikendalikan. Ada yang menginginkan kemenanganmu, tapi ada juga yang menginginkan kehancuranmu. Gustav mengernyit dalam-dalam. Dia hendak bertanya lebih lanjut, tetapi Xiao Huang tiba-tiba menoleh ke satu arah. Dengan nada santai dia berkata, "Simpan dulu tungku itu, kita bisa menyelidikinya nanti. Sekarang kita punya masalah, dan ini bukan masalah kecil. Aku mengantuk, aku tidur dulu." Tentu saja Gustav tahu masalah seperti apa yang dimaksud Xiao Huang. Pasti ada orang, keluarga Cui, yang sudah tiba. Yang membuatnya kesal, Xiao Huang terlalu tidak bertanggung jawab. Bukankah seharusnya mereka menghadapi ini bersama? Lagi pula dialah yang memicu seluruh kekacauan ini. Saat Gustav masih berpikir, sebuah ledakan menggema. Pintu kamar hancur berkeping-keping. Di depan pintu, 6 orang tua berdiri dengan niat membunuh yang meluap-luap. Aura pembunuhan memenuhi seluruh ruangan. Mata mereka terpaku pada Gustav. Sementara pedang dingin di tangan mereka sudah terhunus, ujung pedang itu diarahkan langsung ke Gustav, menutup semua jalur pelariannya. Beberapa detik kemudian, seorang pemuda muncul dalam pandangan Gustav. Pemuda itu tidak lain adalah Cui Ruicheng. Saat melihat Gustav lagi, api kebencian menyala di matanya. Namun dia tidak berani mendekat. Dia hanya bersembunyi di belakang 6 orang tua itu dan berkata dengan suara dingin, "Kau masih berani tinggal di kota alkimia? Kau tahu siapa keluarga Cui di tempat ini? Kalau kau berlutut sekarang dan meminta maaf, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu mayat yang utuh." Gustav tetap tenang. Dia duduk di kursinya, memainkan sebatang jarum perak di tangannya, tanpa sedikit pun rasa panik. Dia hanya berkata dengan santai, "Sepertinya kau tidak mendengarkan kata-kataku tadi ya?" Cui Ruicheng tidak menyangka bahwa di situasi seperti ini, pemuda ini masih tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Apakah pemuda ini bodoh? Dia tidak ingin bertele-tele. Dengan suara tegas, dia memerintahkan para orang tua di sekelilingnya, "Tangkap dia hidup-hidup. Aku ingin melihatnya menderita." Namun, sebelum ke-6 orang tua itu bergerak, Gustav sudah lebih dulu berdiri. Dengan langkah tenang dia maju mendekati mereka. Kemudian,
Dengan suara dingin yang menusuk tulang, dia berkata, "Suruh ayahmu, Cui Yuan, datang ke sini. Mungkin dia masih sempat melihat wajahmu untuk terakhir kalinya."